Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di video YouTube channel saya kali ini. Saya akan membagikan video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang antidepresan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu lagi. Takutnya teman-teman di sini pada lupa dengan saya. Baiklah, nama saya Tirah Nabila, kelas B TV Bakti Pertiwi Palembang, NIM 1701101059, mata kuliah Farmakologi 3, dosen Ibu Sari Meisyayati MSI Apoteker. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang antidepresi. Adapun konten yang akan saya sampaikan di video pembelajaran ini yaitu pengertian dari depresi, penggolongan obat dan contoh senyawa obat antidepresi, mekanisme kerja obat antidepresi, efek samping interaksi obat antidepresi, sediaan antidepresi yang beredar di pasaran. Di sini, pengertian depresi yaitu suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis dan khawatir, serta hilang rasa senang. Nah, teman-teman yang nonton ini apakah sudah memiliki gejala seperti ini? Tidak, saya hanya bercanda kok. Kita lanjut. Nah, penyebab dari depresi ini biasanya dikaitkan karena kekurangan dari neurotransmitter eksitatori monoamin seperti serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin. Namun, selain karena kekurangan dari neurotransmitter ini, depresi dapat disebabkan oleh faktor genetik loh. Nah, faktor genetik dapat mempengaruhi depresi seseorang sekitar 40%. Secara genetik terjadi kecacatan pada siklus pembentukan serotonin. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penggolongan obat antidepresi dan contoh senyawa obat antidepresi. Yang pertama yaitu selective serotonin reuptake inhibitors, yang kedua serotonin or norepinephrine reuptake inhibitors, yang ketiga tricyclic antidepressants, yang keempat monoamine oxidase inhibitors, yang kelima yaitu atypical antidepressant. Nah, tiap pasien memiliki respon pengobatan yang berbeda terhadap masing-masing golongan antidepresan, teman-teman. Pasien X yang cocok dengan obat A belum tentu cocok untuk pasien Y. Dan juga penggunaan antidepresi ini berlangsung selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Dan juga depresi dapat kambuh pada penggunaan jangka panjang, serta pemutusan obat secara tiba-tiba menyebabkan kekambuhan loh. Hati-hati ya. Langsung saja saya akan menjelaskan dari golongan pertama, yaitu selective serotonin reuptake inhibitors, di mana mekanisme kerja dari golongan ini yaitu menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh senyawa obatnya yaitu citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, dan juga sertralin. Selanjutnya yaitu golongan serotonin or norepinephrine reuptake inhibitors. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat penguraian norepinephrine sekaligus serotonin. Nah, contoh senyawa obatnya yaitu venlafaxine, desvenlafaxine, duloxetine, dan juga levomilnacipran. Maaf teman-teman jika saya tersendat ya. Yang ketiga yaitu tricyclic antidepresan. Nah, mekanisme kerja dari golongan ketiga ini yaitu menghambat norepinefrin, serotonin, alfa-1 reseptor, histaminergic, muscarinic reseptor, dan juga Na+ channels. Nah, biasanya karena menghambat Na+ channels dapat menyebabkan kardiak aritmia. Contoh senyawa obatnya yaitu amitriptilin, imipramin, clomipramin. Selanjutnya, golongan yang keempat yaitu monoamine oxidase inhibitors. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa
senyawa monoamin termasuk serotonin. Contoh senyawanya yaitu penelzin, selegilin, dan juga meclobemid. Nah, teman-teman, saat kita mengkonsumsi monoamin oksidase inhibitor, maka sebaiknya menghindari makanan fermentasi karena bisa menyebabkan hipertensi krisis loh. Hal ini dikarenakan inhibitor MAO ini bekerja menghambat proses penguraian neurotransmitter monoamin seperti serotonin dan juga norepinefrin sekaligus, sehingga akan terjadi pula peningkatan kadar norepinefrin yang memang berperan pada peningkatan tekanan darah. Nah, makanan fermentasi mengandung tiramin kadar tinggi. Tiramin merupakan prekursor atau bahan baku norepinefrin, sehingga bila tidak dihindari, maka peningkatan kadar norepinefrin atau adrenergic akan sangat tinggi. Jadi, hati-hati ya teman-teman saat mengkonsumsi obat golongan dari inhibitors MAO ini. Yang terakhir yaitu ada golongan dari atipikal antidepresan. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja menyerupai analog serotonin. Nah, di sini saya memberikan beberapa gambar mekanisme kerja dari contoh senyawa obat bupropion. Nah, untuk obat bupropion ini dia menghambat di bagian dopamin di sini. Dan juga untuk mirtazepin dia menghambat dari reseptor alfa 2, histamin reseptor dan juga 5-HT reseptor. Dan untuk nefazodon dia menghambat dari neurotransmitter serotonin, histamin reseptor, 5-HT2A, dan juga reseptor alfa 1. Nah, efek samping interaksi obat dan sediaan yang beredar di pasaran. Untuk contoh senyawa obat amitriptilin memiliki efek samping kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, serta peningkatan bobot badan. Interaksi dari amitriptilin yaitu jika amitriptilin digunakan bersama karbamazepin, maka karbamazepin menurunkan serum plasma dari amitriptilin. Dan jika amitriptilin digunakan bersama efedrin, maka amitriptilin dapat menurunkan efek dari efedrin. Nah, sediaan yang beredar di pasaran yaitu amitriptilin tablet 25 mg, prilin tablet yang mengandung amitriptilin 25 mg. Untuk contoh senyawa obat fluoxetine memiliki efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, dan juga sindrom serotonin. Nah, interaksi fluoxetine yaitu fluoxetine jika digunakan bersama ciproheptadin, maka ciproheptadin dapat mengantagonis efek dari fluoxetine. Dan jika fluoxetine digunakan bersama bupropion, maka dapat mengakibatkan gangguan psikosis, mania, dan serangan serta hiperseksual. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu tablet Depresac yang mengandung fluoxetine HCl 20 mg dan tablet Calcetin yang mengandung fluoxetine HCl 10 mg. Selanjutnya yaitu untuk contoh senyawa obat bupropion memiliki efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, dan juga efek antikolinergik. Interaksinya yaitu jika bupropion digunakan bersama karbamazepin, maka karbamazepin dapat menurunkan plasma bupropion. Dan jika bupropion digunakan bersama zolpidem, maka dapat menyebabkan halusinasi pada pasien. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu Bupron SR 150 tablet yang mengandung bupropion 150 mg. Selanjutnya yaitu selegilin. Selegilin memiliki efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, dan juga peningkatan berat badan.
Interaksinya yaitu jika selegiline digunakan bersama obat golongan SSRI dapat menyebabkan memperparah serotonin sindrom, dan jika selegiline digunakan bersama petidin dapat menyebabkan depresi pernapasan dan hipotensi, serta jika selegiline digunakan bersama alkohol dapat meningkatkan efek sedatif dari selegiline. Contoh sediaan yang beredar di pasaran yaitu tablet selegiline HCl 5 mg dan juga tablet Jumex yang mengandung selegiline HCl 5 mg. Oh ya teman-teman, apabila ada gejala-gejala lain yang mengikuti pada kasus depresi, misal orang tersebut juga menunjukkan gejala psikosis, maka digunakan juga antipsikosis ya, seperti haloperidol atau risperidon. Jika disertai insomnia atau cemas, bisa menggunakan benzodiazepin. Dan kalau disertai dengan perubahan mood, maka jenis depresinya disebut bipolar disorder. Perlu tambahan mood stabilizer yaitu garam litium. Oh iya, pada prinsipnya, depresi itu terjadi karena kekurangan serotonin di otak. Begitu serotonin kurang, maka lebih lanjut akan berdampak pada kekurangan norepinefrin dan dopamin juga ya. Makanya, lebih direkomendasikan yang obat secara selektif meningkatkan serotonin, karena nanti akan berdampak pula pada peningkatan norepinefrin dan juga dopamin. Nah, itu tadi tambahan info yang saya sampaikan, tambahan info dari materi antidepresan. Sekali lagi saya minta maaf teman-teman jika saya ngomongnya belibet ya. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, akhirnya kita menyelesaikan dari video pembelajaran ini tentang antidepresi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menjalankan perkuliahan tentang antidepresi. Teman-teman boleh mengklik tombol like jika teman-teman menyukai video ini. Dan teman-teman boleh membagikan video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi khalayak umum. Dan saya menyediakan kolom komentar untuk teman-teman memberikan saran dan masukan kepada saya. Dan saya juga meminta kepada teman-teman untuk memfollow Instagram saya, yaitu @atiranabila, dan mensubscribe YouTube channel saya, Atirah Nabila. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Semoga teman-teman tidak kapok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.